Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action. Untuk sementara pergerakan Bitcoin sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, di mana saya sampaikan bahwa saya merasa bahwa Bitcoin walaupun sudah breakout dari pattern bull flag-nya, tapi terlihat belum siap untuk dapat melakukan rally lebih tinggi, bahkan justru cenderung berpotensi untuk terkoreksi. Dan kita telah mendapatkan hal tersebut terjadi, dan kita bakalan bahas kira-kira apa yang kita bisa expect untuk beberapa waktu mendatang. Selain itu juga kita bakalan membahas kenapa menurut saya volatility hari ini kembali akan datang, diikuti juga kira-kira apa sih yang membuat Bitcoin Spot ETF itu bisa sangat powerful terhadap demand Bitcoin nantinya. Kita bakalan bahas semua hal itu di video hari ini, so stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,25 triliun dolar atau turun sekitar 1,29%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat dominan berwarna merah dan penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, sebagai permulaan teman-teman, kenapa volatility malam hari ini kembali akan datang? Ya, sekali lagi karena hari ini kita akan mendapatkan data yang kemungkinan menjadi headline utama untuk minggu ini, yaitu adalah Core PCE Price Index sekaligus PCE Price Index year on year untuk Amerika Serikat. Nah, teman-teman, untuk ekspektasinya sendiri, kedua data ini diekspektasikan mengalami penurunan. Untuk core PCE-nya diekspektasikan menurun dari 3,9 menjadi 3,7, sedangkan untuk PCE-nya diekspektasikan menurun dari 3,5 menjadi 3,4%. Nah, tentunya apabila datanya keluar semuanya sesuai dengan ekspektasi di sini, ya mungkin kita hanya akan melihat semacam buying pressure yang tidak terlalu signifikan. Tetapi apabila kita melihat penurunannya justru jauh lebih besar daripada yang diekspektasikan, nah itulah justru kita bisa expect akan ada rally minimal di stock market Amerika Serikat dan harusnya dollar index bisa sedikit terkoreksi. Itu juga harusnya akan berdampak baik terhadap Bitcoin. Tetapi sebaliknya, jika yang kita lihat justru adalah kedua data ini tidak menunjukkan penurunan sama sekali, alias misalnya stay di angka 3,9 dan 3,5 atau bahkan mengalami kenaikan, nah, justru yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kemungkinan kita bakalan melihat semacam selling pressure di stock market Amerika Serikat dan juga Bitcoin, dan kemungkinan dolar index akan cenderung terus mengalami penguatan. So, malam hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat kita akan melihat data tersebut dirilis. So, teman-teman yang pengen menonton tontonan menarik di chart, harusnya nanti malam akan ada suguhan yang cukup menarik. So, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, buy Bitcoin search queries on Google search 826% in the UK. Jadi ini sekali lagi merupakan fenomena yang terus-menerus berulang, teman-teman. Ketika kita melihat kondisi cryptocurrency, terutama Bitcoin, itu terkoreksi sideways dan berada di bear market, tidak ada sepertinya minat dari para retails untuk mencari tahu seputaran Bitcoin. Apalagi search dengan kata buy Bitcoin. Nggak ada, teman-teman. Adapun sedikit angkanya. Tetapi ketika justru Bitcoin sudah mengalami kenaikan, kalau kita ukur gitu ya dari area low terakhir itu di sekitaran area 16.000 ke sekitaran sekarang kurang lebih 34 atau 35.000, kurang lebih di sekitaran harga segitu, kita tuh udah naik lebih dari 100%, teman-teman. Udah naik lebih dari 100%, barulah orang-orang mulai start lagi nih cari gimana caranya untuk buy Bitcoin. Nah, inilah yang selalu terjadi dan terus berulang, teman-teman. Orang-orang itu justru malas untuk buying low, selling high. Pengennya apa? Pengennya buying high, selling low. Dan untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai sekarang, mungkin hold dari tahun 2021 atau 2020 sampai sekarang, harusnya sudah mempunyai pengalaman. Harusnya sudah mempunyai pengetahuan bahwa inilah yang
biasanya akan dilakukan oleh para retails. Ketika kita melihat Bitcoin terus meroket, mereka justru baru tertarik, bukan ketika Bitcoin itu drop dan berada di fase yang membosankan. Seperti yang mungkin kita lihat beberapa bulan terakhir ketika Bitcoin stuck di area 31.000 sampai 25 ribuan dolar. Nah, itulah juga kenapa biasanya justru saat-saat seperti itu, ketika kita masuk ke fase di mana semua orang tidak lagi tertarik terhadap Bitcoin, itulah saat-saat untuk melakukan akumulasi, teman-teman. Nah, ketika kita melihat sudah banyak lagi orang-orang kembali start untuk questioning, kembali penasaran lagi terhadap Bitcoin, gimana caranya membeli dan lain seterusnya, biasanya justru itu kita udah mendekati local top gitu. Nah, at least kita akan kembali masuk ke fase koreksi atau sideways, membuat orang-orang yang sekarang tertarik kemudian kembali keluar lagi, karena lagi-lagi mempunyai alasan dan mengatakan bahwa, males lama gitu naiknya, saya nggak mau nunggu, saya mending cari aja di tempat lain. Nah, ketika sudah mulai pudar lagi hype-nya, nah itu justru biasanya kita akan kembali melakukan rally berikutnya. So, itu yang perlu kalian ketahui untuk hari ini. Sudah mulai ada lagi orang-orang yang mencari search keyword di Google itu soal buy Bitcoin. Nah, saya pengen cek sentimen nih. Kira-kira dari viewer saya, apakah sudah ada nih lingkungan sekitaran kalian yang mulai start lagi membicarakan seputaran Bitcoin, atau mungkin kerabat keluarga kalian yang udah awalnya mungkin pernah berbicara seputaran Bitcoin, lalu tiba-tiba menjadi skeptis dan sekarang tiba-tiba tertarik lagi? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah kalau ada. Nah, berikutnya, sesuai dengan yang saya sampaikan juga di awal video, kenapa spot Bitcoin ETF itu pengaruhnya akan sangat besar terhadap demand Bitcoin. Selain kita tahu bahwa untuk sekarang, uang-uang besar itu kerannya belum dibuka, teman-teman. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang skeptis dengan yang namanya exchange. Jadi mereka maunya pakai yang ETF, yang sudah terregulasi, yang jelas, yang aman gitu. Sehingga ketika nanti spot Bitcoin ETF itu di-approve, maka untuk orang-orang yang sebelumnya skeptis untuk masuk ke Bitcoin karena alasan security di exchange, atau mereka nggak mau ribet untuk naruh di cold wallet sendiri, sekarang harusnya udah nggak punya alasan tersebut lagi karena mereka bisa membeli spot Bitcoin ETF, sehingga mendatangkan demand. Tapi terlebih dari itu, teman-teman, ada sebuah thread dari British Hodl di sini yang menurut saya cukup menarik. Kita baca. The thing about Bitcoin ETFs being a self-fulfilling spiraling prophecy is this. Asset managers make more money as the value of the assets they go up because they get paid a percentage. Jadi, teman-teman perlu tahu bahwa asset manager itu akan dapat penghasilan yang lebih apabila aset yang mereka beli itu nilainya naik. Kalau di sini konteksnya adalah Bitcoin. Ketika nanti misalnya Bitcoin spot ETF di-approve, ketika asset managers itu membeli Bitcoin, tentunya pengennya Bitcoin itu harganya terus-menerus naik. Kenapa? Karena mereka dibayar secara persentase, teman-teman. Jadi semakin tinggi harga Bitcoin, persentase pendapatan mereka juga lebih, bukan persentasenya, tapi nominal pendapatan mereka juga lebih tinggi karena mereka dibayar berdasarkan persentase profitnya, gitu kan. Sehingga kalau profitnya semakin banyak, ya nominal yang mereka terima juga semakin tinggi. Which means, as the value of the Bitcoin ETF increases every 4 years, they get an order of magnitude increase in the dollars fees they earn. And they know their clients will be happy with the returns, so they are incentivized to market the fund more than others. Ya, selain aset manajernya akan menerima penghasilan lebih tinggi, tentunya para kliennya juga bakalan happy gitu ya, kalau misalnya ETF yang mereka beli itu harganya terus-menerus naik. Sehingga ada insentif bagi para aset manajer ini untuk kemudian melakukan marketing. Oke? Melakukan pemasaran, mengiklankan Bitcoin. Kenapa? Ya karena semakin banyak orang yang mau membeli spot Bitcoin ETF-nya, dan harga Bitcoin-nya terus-menerus naik, ya pendapatan si asset manager juga semakin tinggi. Which means, every 4 years, they have more marketing dollars to market more clients into their fund. Ya ini dengan asumsi kalau kita setiap 4 tahun sekali itu kan halving, teman-teman. Dan kita berasumsi juga cycle 4 tahunan itu terus berlanjut gitu. Artinya
setiap 4 tahun sekali kita bisa melihat Bitcoin terus menembus all time high yang baru. Ketika Bitcoin tembus ke all time high yang baru, gitu ya, tentunya pendapatan aset manager kan berarti semakin banyak gitu, karena mereka dibayar berdasarkan persentase gains-nya. Jadi setiap 4 tahun sekali, jatah mereka untuk melakukan marketing itu juga akan lebih banyak. Sehingga, but promoting their fund, they're actually putting billions of dollar behind marketing Bitcoin. Jadi secara tidak langsung nantinya ketika mereka promosikan fund mereka, mereka juga secara tidak langsung mempromosikan Bitcoin ya, karena produknya kan Bitcoin, spot Bitcoin ETF, teman-teman. Which is the first time in its history this asset will have real marketing dollars behind it by institutions that have their arm in all media channels, all retirement funds, and all capital flow. You think they won't work 24/7 to promote the thing that makes them the most money? Wake up. Jadi it's all about money, teman-teman. Ketika ada sebuah aset yang menggiurkan, contohnya seperti di Bitcoin, ketika demand-nya lagi banyak, mereka dibayar secara persentase, ya mereka pengen harga aset Bitcoin terus naik. Ketika harganya naik, mereka juga dapat pendapatan yang semakin banyak, sehingga mereka juga mempunyai cadangan untuk bisa melakukan marketing lebih besar lagi, dan secara tidak langsung itu mengiklankan Bitcoin. Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, Bitcoin itu bakal mendapatkan marketing besar-besaran dari para pemain besar, institusi, yang tentunya kita tahu, diantaranya itu dapat mengontrol media. Oke, dan mereka memegang semua uang-uang besar. Oke, uang pensiunan, ya kan? Uang yang lain-lainnya lah, pokoknya yang besar-besar semua dipegang oleh mereka. Nah, mereka bisa melakukan marketing untuk Bitcoin ketika nanti Bitcoin Spot ETF itu sudah di-approve. Jadi ada berbagai alasan, teman-teman, kenapa Spot Bitcoin ETF itu akan sangat signifikan dampaknya terhadap Bitcoin. Tentunya bisa jadi tidak dalam jangka waktu yang pendek ya, teman-teman, tapi in the long term, harusnya itu akan menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset yang bakalan dilirik oleh lebih banyak orang daripada sekarang. Oke, jadi mudah-mudahan kalian bisa menangkap gitu, apa kira-kira dampak dari spot Bitcoin ETF terhadap demand di Bitcoin. Dan juga yang terakhir dari Bitcoin Archive, stocks down, Bitcoin up. Jadi ini adalah sebuah fenomena baru juga yang mungkin jarang kita lihat, teman-teman, ketika kita melihat stock market Amerika Serikat itu mengalami penurunan, sedangkan Bitcoin itu mengalami kenaikan. Karena biasanya kita tahu korelasinya harusnya cenderung positif, di mana berarti performa stock market Amerika Serikat itu biasanya sejalan dengan Bitcoin. Ketika S&P 500 dan juga Nasdaq itu biasanya terkoreksi, maka cenderung biasanya Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Tetapi kali ini terlihat sedikit berbeda, teman-teman. Ya, walaupun decoupling yang terjadi sekarang ini ya cuman harusnya baru sekitaran 1-2 bulan gitu ya. Tetapi udah mulai banyak orang yang penasaran nih, apakah pada akhirnya Bitcoin bakalan decouple korelasinya terhadap stock market Amerika Serikat. Nah, kalau menurut si CEO-nya BlackRock nih, si Larry Fink, BlackRock CEO said Bitcoin is a flight to quality because of the global chaos. Jadi menurut Larry Fink, orang-orang yang membeli Bitcoin sekarang itu ya karena mencari kualitas. Sebuah aset yang berkualitas. Flight to quality. Selain Bitcoin mungkin gold. Sebagai salah satu aset safe haven. Billionaire hedge fund manager Paul Tudor Jones said Bitcoin is the fastest horse in the race in an inflationary recession. Jadi harusnya sampai sekarang teman-teman udah tidak lagi terlalu surprise ya kalau misalnya banyak sekali bilioner, milioner dari Amerika Serikat itu sudah pro terhadap Bitcoin. Itu bukan hal baru lagi. Kita sudah dapatkan itu dari mungkin berbulan-bulan atau 1-2 tahun yang lalu. Sudah banyak orang yang kita tahu merupakan bilioner, milioner itu kemudian pro terhadap Bitcoin. Berbagai macam alasannya. Ada yang merasa bahwa Bitcoin memang adalah aset yang kemungkinan gitu ya bakalan bisa bersaing dengan gold. Ada yang juga hanya mempunyai alasan yang simple karena ini adalah aset satu-satunya yang tidak bisa dicetak lagi oleh manusia gitu ya. Jadi supply-nya sudah fix 21 juta sedangkan demand-nya terus ada, ya itu simple mathematics gitu. Ketika supply-nya fix dan terus dibeli, harganya ya akan terus naik. Teori simple gitu loh. Oke. So,
Itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, teman-teman. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai mungkin dari 1 hour chart. So, teman-teman yang menonton video saya kemarin harusnya sudah tahu apa yang saya expect terjadi di Bitcoin gitu ya. Seingat saya, ketika saya lakukan update di video kemarin itu Bitcoin kurang lebih di sekitaran area di sini, teman-teman. Oke? Jadi yang saya sampaikan di video kemarin adalah bahwa kenapa saya merasa Bitcoin terlihat belum siap gitu untuk dapatkan rally lebih tinggi dan membuat high baru adalah karena breakout yang kita lihat di sini itu cenderung terlihat korektif, teman-teman. Tidak lagi seimpulsif beberapa kali sebelumnya. Membuat saya merasa bahwa oke, clue dari market memberitahu bahwa rupanya buying pressure tidak lagi terlalu besar sekarang. Yang bisa jadi berarti kita harus mendapatkan koreksi lebih panjang sebelum pada akhirnya kita siap untuk kembali mendapatkan rally berikutnya ke atas. Sehingga saya sampaikan di video kemarin bahwa saya expect Bitcoin untuk kembali minimal nge-retest ke area trendline di sini yang akan menjadi penentuan apakah pada akhirnya kita akan menjadikan ini sebagai sebuah bull flag yang berarti kita breakout dan ini bisa menjadi buy setup untuk kalian, ataukah kita breakdown dan retest dan ini bisa menjadi short atau selling setup untuk kalian. Dan yang terjadi adalah senario di mana kita breakdown kemudian retest, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di time frame yang lebih kecil di 15-minute chart, kita mendapatkan breakout di sini. Oke, atau breakdown, terserah kalian, breakout, breakdown sama saja. Kalau misalnya kalian sempat masuk di sini, kalian harusnya tipikal trader yang cenderung agresif karena tidak menunggu konfirmasi berupa retest, tapi harusnya kalian sekarang dalam keadaan cuan. Kalau kalian yang konservatif, kalian kemungkinan masuk di sekitaran area di sini. Oke, dan keduanya, kalian masuk di area manapun, harusnya sekarang kalian berada dalam keadaan profit. So, untuk sekarang, teman-teman, kalau saya perhatikan dari segi price action, itu masih belum ada perubahan, gitu ya. Saya masih expect bahwa slowly Bitcoin masih akan terus mengalami koreksi. Dan target saya minimal, teman-teman, adalah sampai ke sekitaran area $33.000. Untuk membuat apa? Membuat wave kedua dari ini. Dan ini harusnya sudah membuat Bitcoin siap gitu ya untuk kemudian melanjutkan rally berikutnya ke atas. Jadi untuk teman-teman yang sudah sempat untuk masuk ke posisi short, selamat, harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan. Tapi kalian jangan sampai terlalu jumawa dan kemudian greedy gitu ya. Dan menargetkan ke target yang terlalu rendah. Karena saya sudah sampaikan, walaupun short term saya merasa Bitcoin akan terkoreksi, tetapi untuk midtermnya, kita zoom out ke 4 hour, ke daily, kita bisa melihat ini sebagai adalah potensial breakout dan konsolidasi. Oke? Breakout, konsolidasi. Yang artinya, pergerakan berikutnya, midtermnya, itu adalah masih untuk ke atas. Next target minimal adalah ke 36.000, 38 sampai 40.000. Oke, itu adalah next target tentunya yang bisa dicapai oleh Bitcoin. Satu-satunya senario yang bisa menginvalidasi senario di mana Bitcoin akan melanjutkan kenaikan di sini adalah apabila ternyata Bitcoin tidak mampu untuk maintain breakout-nya dan justru kembali untuk closing di bawah area 31.000 di sini. Jika itu yang kita lihat, maka kita consider ini sebagai sebuah fake out, dan justru dari sana saya akan mencari peluang untuk short. Dan ini sudah saya sampaikan juga di video kemarin. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, maka kita harus berasumsi bahwa breakout ini adalah valid, dan selama kita mampu untuk maintain di atas area 31.000 di sini, maka harusnya kita akan flip area tersebut menjadi support. Kalaupun kita terus mendapatkan koreksi seperti ini, menurut saya ini adalah hal yang wajar untuk terjadi gitu ya, selama kita mampu maintain di atas area tersebut. Dan ini justru adalah sebuah hal yang paling ideal untuk teman-teman yang mungkin merupakan seorang traders. Kalau misalnya ini yang terjadi, breakout, ini adalah saat bagi teman-teman untuk kembali masuk.
kalau ini yang kita lihat teman-teman, di mana kita mendapatkan ada koreksi selama berminggu-minggu, saya rasa next targetnya tidak di 36.000, tetapi sudah strike menuju ke area 38 sampai 40.000 dalam waktu yang mungkin sangat singkat. Seperti yang mungkin bisa kita lihat terjadi ketika kita breakout dari area range di sini, kita langsung naik dari 31.000 ke area 35.000 dolar. Itu juga yang saya expect apabila teman-teman kita bisa melihat koreksi yang kita lihat kali ini berjalan selama berminggu-minggu ke depan. Sekali lagi, semakin lama konsolidasi yang kita lihat, ketika kita breakout, biasa pergerakannya akan lebih sustain. Nah, jadi itu untuk midterm. Kalau untuk short term, saya masih merasa yang kita lihat di sini adalah semacam konsolidasi untuk penurunan lebih lanjut, teman-teman. Oke, dan targetnya adalah ke sekitaran 33.000. Ini bisa menjadi target terakhir untuk teman-teman yang sudah melakukan short. Target pertama sebenarnya sudah tercapai, teman-teman, yaitu adalah di sekitaran 33.700 karena ini merupakan area support juga. Ini bisa menjadi target kedua kalau misalnya teman-teman mau tahu 33.300. Target terakhir adalah di sini. Ini adalah area target kalian. Tergantung kalian mau take profitnya sebelah mana, terserah kalian. Kalau kalian maunya yang greedy, ya ambilnya di sini, tapi itu berpotensi tidak tersentuh. Nah, kita justru kembali reverse ke atas. Karena sekarang teman-teman yang perlu kalian ingatkan ke diri kalian sendiri adalah kita sedang trade melawan momentum. Momentum midterm itu masih bullish, tapi kita sedang melakukan short. Artinya kita melawan momentum gitu. Jadi kita juga harus hati-hati dan harus tetap memanage resiko kita. Nah, kalau ternyata teman-teman kita sudah siap naik dari sini, maka saya mau melihat clue tersebut datang juga dari Bitcoin. Kalau memang kita tidak mau mendapatkan koreksi lebih dalam dan justru sudah mau naik dari sini, maka minimal yang mau saya lihat terjadi adalah kita kembali untuk break di atas area 34.000 di sini. Kemudian melakukan konsolidasi, dan ini adalah berarti kita kemungkinan sudah bisa siap untuk melakukan breakout dan mendapatkan rally ke higher high baru berikutnya. Kenapa? Karena kalau itu yang kita lihat, maka sekarang kita berpotensi melihat ascending triangle tercipta di Bitcoin. Dan ini juga adalah salah satu pattern yang di notice oleh salah satu viewer saya gitu ya. Dia katakan, kok kalau dilihat dari 4 hour nggak kan mirip seperti ascending triangle? Ya kalau saya pribadi mungkin baru melihatnya di sini ya. Ini adalah ada potensinya. Tapi ini baru akan valid kalau kita kembali mendapatkan 1 dan 2 sentuhan di sini. Itu baru valid menjadi sebuah ascending triangle. Nah, inilah yang bisa menginvalidasi scenario di mana kita akan mendapatkan koreksi lebih dalam ke bawah. Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah melakukan short, saran saya geser stop loss-nya ke arah entry. Untuk yang belum mempunyai posisi, saya rasa di sini bukan saatnya untuk kembali masuk baik ke arah long maupun short. Kecuali kalian memang bisa mendapatkan setup sendiri dan kalian dapatkan setup dengan risk to reward yang baik. Tapi untuk short term saya cenderung masih berada di kubu yang bearish walaupun kita bisa aja kembali merangkak naik ke atas. Tapi ini saya rasa menjadi sebuah konsolidasi berikutnya untuk pergerakan berikutnya ke bawah. Sama seperti yang kita lihat di sini teman-teman. Kita impulsive move, konsolidasi, breakdown. Impulsive move, konsolidasi, breakdown. Nah, ini yang masih saya expect berikutnya terjadi di Bitcoin. Oke, so saya rasa itu aja untuk penjelasan video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.